Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali di Gucil Channel. Semoga semua sehat. Pertemuan kali ini kita akan bahas matematika kelas 6 SD Kurikulum Merdeka, yaitu buku Matematika volume 2 bab 13 perbandingan senilai dan berbalik nilai. Adapun yang akan dibahas halaman 53 sampai dengan halaman 56. Inilah halaman 53 sampai 56 yang akan dibahas, yaitu bagian 4 perbandingan berbalik nilai. Sebelum dijelaskan, perlu diketahui mana contoh yang termasuk perbandingan berbalik nilai. Contohnya ini 2/3, itu terbalik dengan ini, 3/2. Inilah ini contoh perbandingan berbalik nilai. Nomor 1, bagaimanakah perubahan panjang dan lebar sebuah persegi panjang dengan luas yang sama, yaitu 24 cm persegi. Buatlah beberapa persegi panjang yang berbeda dengan menggunakan 24 persegi berukuran 1 cm persegi dan isikan nilai-nilainya pada tabel di bawah ini. Ini sudah ada yang banyaknya perseginya atau luasnya adalah 24, seperti ini. Jadi ini panjangnya 12 petak, lebarnya 2 petak. Ada juga seperti ini, panjangnya 6 petak, lebarnya adalah 4. Jadi banyaknya persegi di dalam ini ada 24. Cukup kita kali 6 kali 4, yaitu 24. Sama halnya ini tadi 12 kali 2, yaitu 24. Adapun persegi panjang lain yang banyaknya perseginya 24, contohnya ini 8 petak dengan 3. 8 kali 3, 24 persegi ada di dalam ini. Dan masih ada lagi bentuk persegi panjang lain yang kalau kita jumlahkan banyaknya perseginya adalah 24. Oke, sekarang panjang dan lebar persegi dengan panjang dengan luas 24 meter persegi. Contohnya, kalau panjangnya 1 cm, maka lebarnya harus 24. Karena 1 kali 24 adalah 24. Berarti kalau perseginya panjangnya 2, maka lebarnya harus 12. Supaya menjadi 2 kali 12 adalah 24. Kalau 3 berarti, kalau 3 panjangnya maka lebarnya adalah 8. Karena 3 kali 8 adalah 24. Kalau 4, 6. Kalau 6, panjangnya lebarnya harus 4. Kalau 8, berarti lebarnya harus 3. Kalau panjangnya 12, lebarnya adalah 2. Kalau panjangnya 24, lebarnya 1. Karena 24 kali 1, 24. Nomor 2, jika nilai dari X berubah 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, bagaimanakah perubahan nilai Y? Jadi nilai Y itu berubah, misalnya ini, dari 1 ke 2, kali 2, dari 1 ke 3 kali 3, dari 1 ke 4 kali 4, dari 4 ke 8 dikali dengan 2. Sehingga di sini dari 24 menjadi 2, berarti dikali dengan 1/2. Kita balik, kalau ini tadi dikali 2, kita kali dengan 1/2. Supaya dapat 12. Kemudian dari 24 menuju ke 3. Terus dikali 1/3. 24 kali 1/3 adalah dapat 8. Kemudian dari 24 ke 4. Berarti ini dikali dengan 1/4. Dapat 6. Kemudian dari 6 menjadi 8. Dari 4 menjadi 8, berarti di sini kita kali dengan kebalikannya ini 1/2. Dapat 3. Jadi 6 kali setengah dapat 3. Dan seterusnya diberikan dua angka yang mengalami perubahan, yaitu X dan Y. Jika nilai Y berubah menjadi 1/2 dan 1/3 kali, sementara nilai X berubah menjadi 2 dan 3 kali, maka kita katakan bahwa berbanding terbalik. Kita katakan bahwa Y berbanding terbalik dengan X. Jadi ini dari 1/2 menjadi 2 dan 1/3 menjadi 3. Inilah yang disebut dengan berbanding terbalik.
Perbandingan dapat berupa perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau senilai seperti ini, 1/2 itu senilai dengan 2/4. Kalau ini dikecilkan, dibagi 2 ini 1, dibagi 2 ini 42. Akhirnya dapat juga 1/2. Itu namanya senilai. Kalau berbalik nilai, ini 1/2 berbalik nilai dengan 2. Kenapa 2? Karena 2 bisa dibuat 2/1. Jadi ini dan ini itu namanya berbalik nilai, tidak senilai. Jika nilai dari X berubah menjadi 1/2 dan 1/3 kali, bagaimanakah perubahan nilai Y? Nilai Y berubah menjadi 2 kali dan 3 kali lipat. Sekarang kita lihat perubahannya di sini. Dari 6 ke 2, berarti itu dikali 1/3. 6 kali 1/3, 2. Kemudian dari 6 ke 3 itu dikali 1/2. Sekarang kita balik. Dari 4 ke 12 itu dikali dengan 3. Kebalikannya ini, 1/3 dikali 3. Kemudian dari 4 ke 8 berarti kebalikannya 1/2 dikali 2. Latihan apakah dua kuantitas berikut berbanding terbalik, panjang X cm dan lebar Y cm dari persegi panjang dengan jumlah semua sisinya adalah 24 cm. Di sini kita lihat, kalau panjangnya 1, lebarnya 11. Kalau panjangnya 2, lebarnya 10. Kalau panjangnya 3, lebarnya 9. Nah, ini bukan perbandingan berbalik nilai ini, tapi jadi ini bukan perbandingan berbalik nilai. Karena ini jumlahnya konstan. Yang berbalik nilai seperti bagian B, kecepatan dan durasi ketika kamu bersepeda 100 km. Kalau kecepatan 5, maka waktunya 20. Tentu ini berbalik nilai dengan ini. Kalau kecepatannya 20, ini dibalik, berarti durasinya hanya 5 menit. Inilah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Nomor 2, nyatakan hubungan antara panjang X cm dan lebar Y cm dari persegi panjang dengan luas 24 cm persegi dalam kalimat matematika dan grafik. Kita lihat tabel di sini sudah ada, ini diisi. Ini adalah perbandingan berbalik nilai dari 1 panjangnya menjadi lebarnya 24 supaya luasnya adalah 24. Kemudian di sini kalau panjangnya 24, di sini lebarnya 1. Jadi ini terbalik. Kita lihat pola nomor 1. Pola perbandingan seperti apakah yang diperoleh dari nilai-nilai antara X dan Y? Di sini perbandingan berbalik nilai. Jadi polanya ini seperti ini tadi, terbalik. Ini dengan ini dengan ini dengan ini terbalik. 4/6 dengan 6/4. Tentukan hasil perkalian dari nilai X dan Y yang hasilnya sama. Apakah maksud dari hasil perkalian tersebut? Jadi di sini adalah perkalian ini namanya adalah luas. Ini juga adalah luas. Dan seterusnya. Misalnya di sini, kalau panjangnya 1, lebarnya adalah 24. Kalau dikali hasilnya 24. Kalau panjangnya 2, lebarnya 12. Kalau dikali dapat 24. Kalau panjangnya 3, lebarnya 8. Supaya dikali 3 kali 6 sama dengan 24. Berarti nanti X kali Y, XY. Atau juga harus setiap perkalian X kali Y harus menghasilkan 24. Diberikan dua angka X dan Y. Jika Y berbanding terbalik terhadap X, maka hubungannya dapat dinyatakan dalam kalimat matematika sebagai berikut, yaitu X kali Y sama dengan konstan. 3. Tentukan nilai Y jika nilai X sama dengan 5. Jadi di sini X-nya kita ganti dengan 5, yang ini. Berarti 5 kali Y sama dengan 24. Y ini kita ganti berapa supaya hasilnya 24. Tinggal kita bagi 24 dibagi 5, yaitu dapat 4,8. Jadi kalau kita ganti Y dengan 4,8 lalu dikali 5, itu nanti hasilnya adalah 24. Jika Y berbanding terbalik terhadap X, maka hal ini dapat dinyatakan dalam kalimat matematika berikut. Y sama dengan konstan bagi X. Konstan ini artinya angka tertentu. Nomor 4. Letak
4. Letakkan titik-titik X, Y pada grafik dengan nilai Y bersesuaian dengan nilai X, kemudian hubungkan titik-titik tersebut dengan sebuah garis lurus. Panjang dan lebar persegi panjang dengan luas 24 cm persegi. Jadi yang kita akan kasih masuk di sini, titik-titik ini adalah di tabel ini. Jadi yang kita akan ambil ini X-nya 1, Y-nya 24. Lalu X-nya 2, Y-nya 12, dan seterusnya. Titik-titik inilah yang kita akan kasih masuk di grafik. Kita mulai dengan 1,24. Itu sekitar sini ya. Sini, lalu ketemu dengan 24. Jadi titiknya ada di sini. Yang biru ini. Ini berada di 1,24. Lalu ini 2,12. X-nya 2 berarti ini 2 dengan 12, nah, ketemu di sini. Inilah titiknya. Kemudian berikutnya lagi 3 dengan 8. 3,8 berarti ini di antara 2 dan 4 ini 3. 3 dengan 8. Ketemu di sini. Lalu 4 dengan 6. 4, 6 ini. Nah, sudah 46, 64, 6,4. X-nya 6, Y-nya 4, berarti ini. Kemudian 8 dengan 3, 83 sini. 12 dengan 2, ini. Lalu 24,1. Nah, sekitar sini. Lalu kita hubungkan garis lurus di setiap titik. Hubungkan garis lurus seperti ini. Nah, inilah grafik untuk tabel di sebelah tadi. Nomor 5, berdasarkan grafik di atas, lihatlah perbandingan. Titik A adalah X sama dengan 1 dan Y adalah 24. Dengan grafik yang menunjukkan perbandingan senilai. 3. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 60 hari jika setiap pekerjaan bekerja dengan kecepatan yang sama per hari. 1. Nyatakan hubungan antara X dan Y dengan kalimat matematika. Kalimat matematikanya adalah X kali Y sama dengan 60. Karena di sini waktunya adalah 60 konstantanya. Bentuk X kali Y sama dengan 60. Kalau kita mau cari Y-nya berarti ini sama dengan 60 bagi X. Jadi bisa juga kita tulis seperti ini. Y sama dengan 60 bagi X. Jadi boleh ini pakai, ini juga boleh dipakai. Berikutnya, tuliskan menggunakan kalimat matematika dari 1 yang ini. Tentukan berapa hari yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan 5 pekerja. Berarti nanti X-nya ini kita ganti dengan 5. Y-nya dicari. Y sama dengan 60 bagi 5. Ganti ini X dengan 5. 60 bagi 5, 12. Jadi waktunya adalah 12 hari. Nomor 3, tuliskan menggunakan kalimat matematika dari 1 ini tadi. Tentukan berapa pekerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam 10 hari. Berarti sini X-nya diketahui. X tambah Y sama dengan 60. Kita pakai ini, kalimat matematika ini. Lalu X-nya ini dicari. Y-nya berarti kita ganti dengan 10. 60 bagi 10. 60 bagi 10 sama dengan 6. Jadi banyaknya pekerja adalah 6 orang. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.